Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi Hafizakumullah, para asatidz rahimakumullah, para tamu rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa kami ini bukan kemauan saya sendiri, tapi diperintah untuk membacakan. Nanti guru kita yang menjelaskan secara detail. Begini saudara-saudaraku, berkat kita istiqomah datang ke majelis melaksanakan perintah Allah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah dengan tulus ikhlas. Kata Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh Allah akan memberi pertama keyakinan kepada kita, keyakinan di dalam hati. Sedangkan hati ini, mari kita ketahui bersama, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa di dalam hati ini ada fuad namanya. Jadi di dalam fuad ini ada sir. Ini kata Allah. Ada di dalam sir ini ada sirrul asrar, sirrul asrar. Jadi di dalam sirrul asrar ini ada aku, kata Allah. Makanya di sini yang dimaksud la maujudah illallah. Makanya ini perlu kita pahami bersama. Maka dari itu, marilah wabtaghu ilaihil wasilah. Ini fi'il amar, jadi perintah, diperintahkan oleh Allah. Bukan kita sekedar datang, tetapi wabtaghu ilaihil wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan memasukkan cahayanya kepada hati kita. Jadi ini perlu diketahui, cahaya Allah itu dibagi ada dua. Satu yang disebut anwarut tawajjuh. Jadi yaitu cahaya-cahaya yang membuat si murid menghadap Allah berkat bimbingan mursyid kita. Yang kedua yang disebut anwarul muwajahah, yaitu cahaya berhadap-hadapan si murid menghadap Allah dan Allah menghadap si murid. Itulah orang yang sudah sampai kepada Allah, ma'rifatullah. Kalau anwarut tawajjuh, yaitu bagi orang yang UTW, jadi induai seperti kita-kita ini sedang dalam perjalanan menuju Allah, seperti kita-kita semua ini. Anwarut tawajjuh itu adalah buah dari usaha si murid dalam riyadhahnya, dalam mujahadahnya, dalam ibadahnya. Tinggi ibadahnya, cahayanya berlimpah, bertambah. Lemah ibadahnya, cahayanya berkurang, bahkan bisa hilang. Maka dari itu guru kita selalu memperingatkan kita untuk istiqomah. Jadi dicas sama dengan HP. Kalau dicas, jadi
cahaya itu insya Allah terus bertambah. Tapi kalau anwarul muwajah, yaitu cahaya yang berhadap-hadapan, maksudnya berhadapan dengan Allah. Bagi orang yang sudah sampai kepada Allah, cahayanya itu diberi oleh Allah, hadiah dari Allah. Jadi makanya istimewa, bukan usaha diri kita sendiri. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah itu, kita yang sudah diberi cahaya muwajahah. Apa sebabnya kita diberi cahaya muwajahah? Ini perlu kita ketahui. Sebabnya sudah ikhlasnya tumbuh permanen di dalam hati kita lewat iman, lewat istiqomah. Jadi keimanan kita terhujam di dalam hati kita. Jadi segala sesuatunya, segala amalnya lillah, lillah, selalu lillah. Jadi tidak butuh lagi pujian si A, pujian si B. Jadi sudah tidak butuh di dalam hati kita. Hanya Allah, sudah sampai kepada Allah, sudah makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikannya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sudah istiqomah setiap hari tapi kok tetap begitu-begitu saja umpamanya? Ini jawabnya karena dunia masih didahulukan nempel di dalam hati kita, dan riyadhahnya, mujahadahnya masih kurang tinggi, dan keikhlasannya dan kehusukannya kita semua dalam beribadah itu juga menunjukkan dalam memenuhi target. Tetapi kalau kita terus istiqomah, jadi berkat doa guru kita, syafaat Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita semua pada akhirnya berkat sami'na wa ta'na bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi seperti yang kita rasakan, kita sendiri bisa merasakan bedanya. Kalau masuk ke sini, kalau saya sendiri karena berkat zikir, berkat tadabbur, tenangnya beda, drastis, luar biasa. Maka itu tolong supaya kita mendapat target, mari bacakan surat Yunus ayat 62, 63, 64. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semua dengan istiqomah dan mencapai cahaya anwarul muwajah. Amin ya rabbal alamin. Tolong bacakan, dan guru kita nanti yang menjelaskan secara detail untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Yunus, surah ke-10, ayat 62 sampai ayat 64. Surah Yunus ayat 62 sampai ayat 64. A'udzu billahi
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Demikian, itulah kemenangan yang agung. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baru saja Fauzi menyampaikan beberapa hal tentang anwar, cahaya. Untuk bisa mendapatkan cahaya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama yang tadi apa yang sampaikan Luqman 13 itu, semua ujungnya pada anwarut tauhid, cahaya tauhid. Jadi apa disampaikan, tidak akan ada yang lain kecuali Allah. Jika berhadapan seorang salik dengan Tuhannya, maka tidak ada yang lain. Nah, yang seperti itu dan termasuk golongan 62 ini, jurus 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Loh, kenapa kok gak takut dan gak sedih? Karena mereka selalu mengingat Allah, karena mereka selalu mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, disampaikan di Maidah 11-13. Allah firman wa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qulu ni'matallahi 'alaikum in hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud tidak menyerangmu dengan tangannya, lalu dia menahan tangan mereka atau mencegah tangan mereka daripada mengenai diri kalian, mengenaimu. Begitu perhatiannya Allah kepada orang beriman yang ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan hanya kepada Allah orang muslim berserah diri. Ya. Aulia Allah adalah orang muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum asyara naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullahu qardan hasanan la
ukaffiru ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sungguh Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Allah firman, aku bersamamu. Sungguh jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali-walinya Allah adalah berkorban, berjihad di jalan Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, seperti disampaikan di surat Al-Hajj 8 dari wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihad dengan sungguh-sungguh. Loh, sudah enggak kita berjihad sungguh-sungguh? Sudahkah kita serahkan jiwa, raga, harta kita untuk mendapatkan anwar tauhid tadi, ya, cahaya, ya, yang menembus dalam sanubari hamba, terpancar ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut dalam pantauan Allah taala, selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan aku hapuskan kesalahanmu dan akan aku masukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Maka siapa yang kufur di antara kamu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempatnya. Wanasu hatta mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Engkau Nabi Muhammad, saya akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka. Lu orang-orang yang dikatakan min auliyaillah itu gemar memaafkan orang lain. Untuk bisa masuk anwar tauhid itu harus gemar memaafkan orang lain, legowo. Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah menyukai orang muhsin, atau berbuat atau berlaku kebajikan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tadi Al-Fatihah sudah sampaikan jelas sampai di bawah ini. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Loh, orang-orang seperti itu adalah kabar gembira buat mereka di dunia dan di akhirat. Ingat ya, tidak sia-sia kamu duduk seperti ini. Kau lihat nanti dirimu, istrimu, keluargamu, keturunanmu nanti. Kau perhatikan nanti omongan saya ini. Belum lama nanti akan Allah buktikan bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Menjadi muhsinin seperti apa? Kalau kau diberikan ujian, dibuat kau sedikit sakit karena kamu memang telah melanggar perintah-perintah Allah. Diingatkan karena Allah mencintaimu, ingin kau menjadi bagian orang-orang yang apa? Disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, itu tetap sama dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah yang berbuat kebajikan dan dia beriman, bukan berbuat kebajikan toh amalnya hilang. Dia berbuat kebajikan
tapi dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada kitab Allah, pada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, pada hari akhir, pada ketentuan baik dan buruk yang Allah telah tentukan, maka dia adalah golongan yang beruntung. Dan mereka mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kemenangan yang mulia. Di sisi siapa? Di sisi Tuhannya. Siapa itu? Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya. Sekarang coba buka surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Ini harus dihindari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan maqam mahmudah, ingin mendapatkan anwarul tauhid, merajai seluruh cahaya yang dimaksud dari Ustaz Fauzi. Hal penting yang mau dipahami, jangan sampai mendekati kesyirikan, kemunafikan, maka amal solehnya tidak akan dilihat oleh Allah. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Jangan sampai kita cuma sekedar nongkrong, seperti yang ngomong tadi, tidak sekedar duduk saja, nanti tidak diterima sama Allah, gitu loh maksudnya. Tidak boleh masuk ke masjid-masjidnya Allah, tidak boleh mendengarkan seperti ini. Ini boleh paham ya? Oh, ini tidak nakut-nakutin, tidak. Maksudnya tadi ngomong gitu kok, Anda kan cuma jelaskan yang Ustaz Fauzi maksud, ya? Betul tidak Ustaz Fauzi ya? Betul. Saya mau menjelaskan yang antum sampaikan tadi, ya, kan begitu toh. Jangan duduk hanya untuk melengkapi hari-hari bukan, tapi kesungguhan yang dimaksud oleh Allah itu tadi, yang disampaikan tadi surat Yunus tadi, kesungguhan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Enggak sembarang ya kayak gitu ya. Paham ya? Ada tisu. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Ya, sedangkan mereka bersaksi pada diri mereka kafir, itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka, dan di dalam nerakalah mereka kekal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka itulah yang mau diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, cahaya Allah anwar, petunjuk. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Gak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Takutnya ini pun dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, depan tadi apa yang disampaikan, sebutkan, dan belakangnya juga apa yang disebutkan, jangan syirik kepada Allah. Depan tadi apa yang disebutkan Luqman 13,
belakang pun apa disebutkan At-Taubah 17 dan 18. Maka berhati-hatilah dengan hal ini karena akan membuat kita tersesat sejauh-jauhnya. Orang yang syirik kepada Allah laksana disambar burung jatuh dari langit dan disambar oleh burung. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Hari representatif perwakilan Ustaz Fauzi, tapi untuk kita semua, ya. Al-Fakir perintahkan itu demi untuk kepentingan kita bersama, ya, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya ini banyak cahaya-cahaya yang Allah maksud supaya bisa menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu. Apa yang disatukan? Ilmu, pemahaman, kekuasaan Allah ini loh. Allah berikan cahaya kepada kita, Allah turunkan cahaya dalam hati kita, ya, sir daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, rahasia-rahasia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan ditancapkan dalam hati sanubari kita. Fuad itu hati kecil maksudnya, ya, hati kecil yang di dalam itu loh, itu kebenaran. Ya, kemudian diskusi sampaikan, sesungguhnya jika kamu merasakan sesuatu, kata Allah, kadang kamu senang, kadang kamu merasa tidak senang, kayak enak atau apa, itu halku, kata Allah. Jadi hal yang itu maksudnya kecil. Itu di dalam yang paling kecil itu ada Allah. Artinya kalau kita disampaikan sesuatu, ada sesuatu yang gak enak sama kita, kayaknya gembira. Kadang-kadang kalau gak enak kayak saya salah berdosa, ya itu Allah peringatkan kalian. Maka cepat-cepat mundur, jangan maju terus bermaksiat kepada Allah. Nanti kita apa? Menjadi batu, hatinya kaku, ya, jauh daripada kebenaran. Yang tadi Al-Fakir sampaikan tadi, firman Allah surat Al-Maidah ayat 11 dan 13, kaku seperti batu, keras seperti batu, baliknya angel. Ya, bisa dipahami Ustaz Fauzi dan seluruh kepada kalian semua. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin.